izin untuk para guru-guru, para mursyid di luar sana untuk mengizinkan saya untuk menularkan ilmu tauhid kepada teman-teman, pada saudara-saudara di luar sana, agar bisa merasakan ya apa yang kita rasakan, apa yang kita alami, dan apa yang kita sadari dan kita ayomi selama ini. Karena kalau kita punya ketenangan, punya keindahan, punya keyakinan yang sudah sangat-sangat ihsan, sudah sangat-sangat bahagia ya, sudah levelnya tidak terhingga, tidak bisa diungkapkan dengan apa-apa, maka tugas saya untuk menulari Anda, untuk mengajak Anda untuk untuk mengganggu pikiran Anda agar segera untuk bertauhid. Jangan hanya tahu tauhid, tapi bertauhid. Jadi untuk mencari kebenaran itu mudah. Jadi untuk menjadi orang benar itu yang susah. Makanya saya ingin menularkan apa? Mencari kedamaian, mencari ilmu kedamaian, mencari ilmu ketenangan itu mudah. Sekarang dibuka lebar ilmu-ilmu tentang yang dulu terkesan disembunyikan, sekarang dibabarkan, diceberkan secara gamblang. Dulu yang terkesan dirahasiakan, sekarang dibuka lebar. Tapi saya mengajak Anda tidak hanya sebagai koleksi saja, tapi memang benar-benar sebagai iman ihsan Anda, agar Anda sendiri merasakan kedamaian itu. Jadi nggak cuma di angan-angan tok gitu. Tapi di sini ya saya harus menjelaskannya pelan-pelan lewat metode 1, 2, 3 dengan teologi, dengan teori-teori, dengan wawasan yang bisa dilogikakan, yang bisa lebih mudah Anda cerna gitu loh ya. Jadi tidak hanya dengan lewat jalan yang barbar, lewat wahdatul wujud, lewat manunggalin kaulah Gusti, aku Allah, tapi nggak ngerti alasannya, kan repot. Itu kan nanti bisa katanya sesat, repot itu kan. Terus ketika mungkin di kejawen teman-teman yang dulu saudara-saudara sefrekuensi dulu, rata-rata memang disembunyikan. Terus juga guru-guru mursyid dulu rata-rata disembunyikan, dirahasiakan, sekarang digamblangkan. Dulu cuma bahasa kinayah, bahasa isyarah, bahasa sanepan, yang mana kita juga pusingnya apa? Cari gali kangkung, carilah terajak ikutul mabur, carilah susu angin, itu kan susah, yang maksudnya gimana. Makanya ini pakai metode akademis, metode yang bersifat pembelajaran dan bisa dilogikakan, diterima dengan logis, dengan logika, itu ya bos ya. Karena saya yakin kalau masih belum berkecimpung di dunia tauhid, ya kira-kira Gusti Allah ngono lah. Tapi ngononya masih ngambang. Walaupun nanti ujungnya kalau ketika sudah berkeimanan yang penghayatannya lewat ahad, wahid, wadah, itu ujungnya juga ya Allah itu seperti ini toh. Tapi tidak bisa dijelaskan, bisa dirasakan toh. Karena iman itu ada dirasa di hati gitu bos. Adanya dikholwatkan lewat dzikir siril asror, dzikir nafi isbat, atau sholat daim. Harus selalu pembelajarannya itu lewat sholat daim 24 jam atau seumur hidup ila yaumil akhir. Nanti harus sholat yang terus menerus, belajari terus gitu loh bos. Nah sampai sini kemarin sudah dijelaskan level-level penghayatan atau metode-metode kita bertauhid itu sudah di batasan mana. Hanya sekedar meyakini
atau meyakini memahami, atau meyakini memahami menjalani. Ada 6, itu sudah ada di video sebelumnya. Terus ada juga yang untuk dihayati, itu ada level ahad, wahid, dan wahdah. Ahad itu yang bersifat serba tidak diperanakan, tidak minum, tidak makan, tidak tidur, itu di level ahad, yang mana yang meliputi keesaan. Tanpa kita esakan, Allah sendiri sudah esa. Terus Allah itu di level ahad, yang mana bunyinya itu ada apa ya, ada kaitannya dengan ayat laisa kamitslihi syai'un. Kalau di level wahid itu di sifat-sifat Allah yang maha pengasih, maha penyayang, maha agung, maha kuasa, itu Allah di level wahid. Kalau di level wahdah ini sudah manunggalin kaulah Gusti, atau udah manunggal, udah wahdatil wujud. Tapi harus kita logikakan biar bisa menerima logika atau menerima, kita bisa terima dengan akal sehat kita, karena kan sudah meliputi segalanya. Kalau sudah meliputi segalanya, itu Allah menjelaskan dalam innallaha bikulli syai'in muhit. Itu ayatnya, bos. Makanya ya nyuwun sewu ya, di saudara-saudara kita yang beragama lain, mungkin di Nasrani ya, saya bicara di Nasrani, itu ada, kalau nggak saya tadi malam tuh lihat perdebatan sangat sengit ya. Kenapa harus diperdebatkan? Karena secara horizontal kita itu kesatuan, kita itu kesetaraan, keimanan harus saling mengamankan, harus saling mengkondisikan, harus saling mengayomi. Kalau levelnya vertikal, kita ke tujuannya penghambaan, pengesaan. Makanya terus di ayat di surat Alkitabnya, surat Alkitab, di Alkitab ya, kalau nggak salah itu ada di surat Ayub ayat 27. Tidak, kalau intinya ayatnya, tidakkah kamu sadari, intinya bahwa Allah itu Allah itu keluar masuk lewat hidung kita, hidungnya Ayub, nah gitulah intinya gitu. Itu kan juga sebenarnya saya yakin di agama Nasrani pun ada ilmu tauhid, ilmu ketuhanan. Makanya untuk di saudara-saudara yang di agama lain, carilah guru tauhid, carilah guru ketuhanan yang bisa menjelaskan apa itu Tuhan Anda, seperti apa Tuhan Anda, sifatnya gimana. Tidak hanya sebatas identitas atau lafaz. Semua maaf ya, mungkin Allah cuma sekedar lafaz. Allah identitasnya gimana kita tidak tahu, kan ya repot. Allah mungkin kayak Tuhan Yesus, itu Tuhan Yesus yang bagaimana, Tuhan Yesus yang seperti apa, apakah Tuhan Yesus kan, makanya mungkin Tuhan di Nasrani atau di Tuhan yang lain, di agama lain kan ada banyak. Nah, tapi kan di situ nanti Anda sendiri harus tahu tingkatannya. Kita sebagai muslim pun harus paham, oh yang dimaksud Tuhan yang banyak itu manifestasinya Tuhan itu seperti apa, kan gitu. Mungkin di sahabat Nasrani juga merasakan gitu, cuma untuk membahasakannya atau menjabarkannya tidak paham, tidak begitu bisa menjabarkan itu. Makanya lewat teori-teori ini. Sedangkan di muslim sendiri menggambarkan dengan ayat-ayat yang jelas. Orang muslim sendiri kan kadang senang sekali dengan tolabul ilmi, jadi argumennya juga banyak sudut pandang yang luas dan bisa menangkal ini. Makanya perdebatan kan kita seakan-akan seolah-olah yang benar yang mana, yang salah mana, kan repot. Kan di sini ya Allah, kenapa harus diperdebatkan?
Iman itu ada di dapur, ada di hati. Ya, intinya kalau orang beragama itu ya untuk dicerna, untuk dikonsumsi, untuk dihayati, untuk diselami di dapur diri sendiri, di hati kita sendiri, tidak untuk dibuat senjata, tidak untuk berperang, gitu loh. Makanya kalau masih ada grundelan, masih ada yang kurang enak di dalam hati, ya coba ditanyakan pada guru tauhidnya masing-masing. Kalau atau di ilmu kejawen ya monggo ditanyakan di gurunya pembimbing sejelas-jelasnya seperti apa, biar lebih jelas dan gamblang gitu ya. Ketika masih ada mengganjal ya lebih kritis ya nggak masalah, karena sifatnya kan musyawarah, bukan perdebatan. Enak di sini pun saya juga unjuk untuk menggambarkan siapa Tuhan kita, sifatnya bagaimana ya, lewat materi-materi ini. Saya tidak akan menyalahkan siapapun, saya tidak akan menjerumuskan atau membenarkan siapapun. Kebenaran hanya milik Tuhan semesta alam, yang tahu kebenaran kita menurut porsi kita masing-masing itu beda-beda. Kebenaran di Afrika sana ya beda, kebenaran di sini ya beda. Dalam hal suhu udara, suhu kelembapan kan udah beda lagi. Di Antartika suhunya juga beda. Ada ngengkel sana harus telanjang kaki, telanjang dada ya. Kademen jadi batu, es. Kalau di sini harus pakai mantel, pakai ini itu. Ya keliru, pasti akan gerah, jadi dehidrasi kan gitu. Makanya di sini kita pembahasannya tadi udah sampai Allah yang bertajali, Allah yang bermanifestasi lewat jalaliyah dan jamaliyah. Sifat jalaliyah Allah adalah sifat yang apa ya? Yang jalaliyah itu yang keagungan, yang bisa meletuskan gunung meletus, bisa hujan, angin, badai yang bersifat Allahu Akbar. Kalau keindahan itu jamaliyah, hujan kok enak yo, adem, subhanallah, itu jamaliyahnya. Terus ya kira-kira seperti itulah Anda melogikakannya atau melebarkannya keindahan dan keagungan seperti apa. Mungkin anak, istri, anak diablek gitu jamaliyahnya Allah, anak manut ya berarti jamaliyahnya Allah kan gitu loh. Kesini apapun yang ada di dunia, di muka bumi atau semesta jagat raya ini pasti mencerminkan kalau tidak jalaliyah ya jamaliyahnya Allah, keagungan Allah atau keindahan Allah. Gunung yang kita lihat pas waktu indah, pada saat indah itu menunjukkan jamaliyah Allah. Ayo, tapi begitu meletus perkasanya, wah luar biasa, membuat kita pontang-panting tuh berarti sedang bermanifestasi jalaliyahnya Allah. Ayo, ini bacakan aja, udah menit segini ya. Kita melihat selalu kok indah sekali, luar biasa, itu jamaliyahnya Allah. Tapi begitu dahsyatnya peristiwa, dahsyatnya situasi, terus kita bilang Allahu Akbar, itu berarti jalaliyahnya Allah sedang tampil mempertontonkan jalaliyahnya. Jadi dalam segala sesuatu temukanlah Allah, kadang jalaliyah, kadang jamaliyah, karena sudah bermanifestasi loh ya, karena sudah manunggaling. Kalau Gusti sudah likok, sudah apa namanya itu, wahdatul wujud dengan wujud apapun. Nah yuk, kamu mau membunuh nyamuk, membunuh semut, waduh pusing. Ini jamaliyah apa jalaliyah Allah, ini mau dibunuh nggak jadi ya, repot ya, sapu tok nggak ngalih atau gimana kan gitu loh bos. Ya Allah, selucu dan sangat-sangat indah ya dunia ini, ternyata seindah ini. Tadi mana ya, jamaliyah ilustrasinya paling gampang adalah tadi, kalau ketemu yang indah kita biasanya pakai subhanallah. Kok ada yang secantik itu ya Allah, itu keren, sekeren itu. Alam maksudnya, sekeren itu alam.
ya mungkin wanita juga nggak masalah. Itu jamaliyahnya seperti itu. Kalau jalaliyah itu Allah Akbar, luar biasa. Itu berarti jalaliyahnya manusia juga begitu, punya unsur jalaliyah dan unsur jamaliyah. Makanya di anak istri juga bisa. Ayo, masih belum yakin tentang ilmu tauhid, kelamaan pusingmu nggak habis-habis nanti. Makanya segera tuh, ya Allah, saya sangat mengharapkan Anda untuk segera bertauhid, untuk punya tali langsung, punya kemesraan langsung dengan Allah, punya Tuhan Anda sendiri, Tuhan semesta Anda yang selama ini melayani Anda tanpa pamrih. Nah, segala unsur yang mengandung jalaliyah atau jamaliyah Allah itu secara utuh disebut wahdah. Kan sudah mulai menganalisa. Jadi ketiganya itu harus digabungkan pun nggak masalah. Ketika Allah tidak diperanakan, Allah tidak beranak, tidak tidur, tidak makan, tidak minum, terus Allah itu pengasih dan penyayang dan lain-lain, Maha Agung, Maha Kuasa. Terus ditambahi dengan ketitenan kita, ketelitian kita, analisa kita lewat kewahdahan ini, tapi dengan sudah berlikok atau bertauhid, sudah berwahdatil wujud, bermanifestasi di segala hal, segala sesuatu. Saking lembutnya Gusti Allah, setebal apapun, serapat apapun bangunan Anda, bentuk sesuatu apapun, sepadat apapun, Allah ada di situ. Saking lembutnya ya, luar biasa. Nah, segala unsur yang mengandung jamaliyah, wahdah. Kalau cantiknya wanita, jamaliyah atau jalaliyah. Kalau wanita sedang menyenangkan, jamaliyah. Kalau ngamuk, jalaliyahnya keluar. Di India itu kan ada Dewi. Kalau di wayang itu kan Dewi Umo. Kalau sudah ngamuk luar biasa jadi Dewi Durga. Wah, udah 17 menit. Sementara gitu aja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.